Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi, Shalom. Ya, sebelum ibadah dimulai ada beberapa warta yang ingin kami sampaikan, dan yang terlebih dahulu hari ini ibadah akan dilayani firman Tuhan dalam rangka tukar mimbar oleh Bapak Pendeta Muda Holong Napitupulu. Ya, selamat melayani. Terima kasih untuk pelayanannya di ibadah pertama dan kedua. Juga sampaikan salam kami untuk jemaat di GKMI Hidup Baru. Ya. Mungkin ada yang pertama kali hadir pada pagi hari ini. Ada? Enggak ada ya. Ya. Baik, warta gereja yang pertama tentang Market Day Hari ulang tahun GKMI Bandung yang ke-42. Ya, hari ini kami panitia Hari ulang tahun GKMI Bandung yang ke-42 mengundang seluruh jemaat untuk merayakan ulang tahun ini, dan dalam rangka merayakan momen istimewa ini kami mengadakan Market Day. Kami harapkan penuh dengan keceriaan dan kebersamaan. Dan dimulai di hari ini tanggal 13 Oktober jam 8 sampai dengan selesai. Bertempat di GKMI Bandung di depan nanti. Akan ada banyak stand menarik, bazar produk lokal, kuliner lezat untuk seluruh keluarga. Dan ini kesempatan yang sempurna untuk bersosialisasi, mendukung acara hari ulang tahun GKMI Bandung, menikmati suasana meriah bersama teman-teman dan keluarga. Ya, kami mengundang semua jemaat untuk bisa menikmati acara ini. Kemudian yang kedua, ibadah rangkaian hari ulang tahun GKMI Bandung yang ke-42 ini, ibadah minggu ketiga tanggal 20 Oktober dan minggu keempat tanggal 27 Oktober akan diadakan satu kali ibadah pukul 8 pagi. Ya, mohon perhatian dari jemaat sekalian. Kemudian yang ketiga tentang seminar PPA kekerasan seksual akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober. Temanya kekerasan seksual. Pembicara Ibu Ratna Firi Mulia, sarjana psikologi, pukul 14 tempat di GKMI Bandung. Jemaat dapat mengikutinya acara ini pada jam 14.00. Kemudian dari Komisi Perempuan akan merencanakan mengadakan kunjungan sosial ke panti rehabilitasi dan panti Wreda di bulan Oktober. Sebagai wujud kita mensyukuri segala berkat Tuhan kepada kita. Mengajak semua ibu-ibu, kaum wanita bisa menghadiri atau mengikuti acara ini, mengunjungi ke panti rehab dan panti Wreda ini. Dan pengurus Komisi Perempuan sudah mendata barang-barang yang dibutuhkan untuk 40 orang penghuni panti sosial dan panti Wreda. Di situ sudah tertulis ada 13 macam. Ya. Bagi Bapak Ibu atau Ibu-ibu yang ingin mendonasikan atau berpartisipasi bisa menghubungi Ibu Handita atau Ibu Silvi atau Ibu Lydia atau Ibu Nani. Ditunggu infonya paling lambat tanggal 15 Oktober. Kemudian yang kelima, Persekutuan Wilayah Kopo Permai diadakan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober pukul 18.30 di rumah keluarga Penatua Bapak Agus Rianto. Dan pembawa firman Tuhan Pak Penatua Bukit Masihaan. Mohon kehadiran dari jemaat sekalian. Kemudian yang selanjutnya ibadah diaspora. Persekutuan Wilayah Diaspora akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober pukul 18.30, tempat di
Rumah Keluarga Penatua Bukit Masyaaan, dan pembawa firman Tuhan Penatua Bapak Ujang Seni Saipulo. Ya, mohon perhatian dari jemaat sekalian untuk khususnya yang diaspora ya. Kemudian yang selanjutnya berita ulang tahun. Yang berulang tahun Ibu Ria Susanti tanggal 15 Oktober, Saudari Kesia Sion Hanikasya 15 Oktober, Saudari Arlin Trisa 19 Oktober, Bapak Rahmat Winata tanggal 19 Oktober. Selamat ulang tahun yang berulang tahun, Tuhan memberkati, dan bagi kita semua selamat beribadah, juga Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam ibadah, mungkin tadi Bapak Ibu mohon mempersiapkan hati untuk kita masuk dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Dan hari ini atau di bulan ini gereja kita berumur 42 tahun. Kalau Bapak Ibu bayangkan umur 42 tahun itu dalam bentuk orang, 42 tahun itu harusnya udah seperti saya. Umur saya tahun ini 41, berarti gereja 1 tahun lebih tua. Udah punya istri, punya anak, pekerjaan, Tuhan berkati. Tapi, dan kalau Bapak Ibu lihat dalam perjalanan 42 tahun itu, mungkin saya termasuk salah satu saksi hidup. Waktu saya masih kecil, dari tahun 85, 86, saya udah dibawa ke gereja ini dan saya adalah produk lokal gereja ini. 42 tahun itu namanya perjalanan, 42 tahun itu adalah masa yang panjang. Dan Bapak Ibu boleh lihat juga di depan-depan sini, ini semua adalah anak-anak sekolah minggu pada masanya. Ya, gereja ini sudah menelurkan banyak orang-orang yang luar biasa, gereja setambah besar, tapi saya kehilangan manusia-manusia yang ada di sini. Bapak Ibu mungkin punya perasaan yang sama ya. 42 tahun harusnya kalau kita perusahaan itu, kalau mau jadi Amazon, jadi Google itu, mereka cuma butuh sekian tahun sudah jadi besar. Ya, kita hanya besar dalam bentuk gedung dan bangunan. Kita jago buat program, kita bisa bikin ABCD. Cuman ya manusia datang pergi, silih datang berganti, tapi kita tidak bertambah secara pengenalan yang lebih lagi dan lebih lagi. Kita kayak orang gak punya arah, kalau saya bilang ya. Dan kita di sini hanya bermain gereja. Dan saya rindu hari ini, di 42 tahun, kita harus bisa nangkap visinya Tuhan, kita harus bisa nangkap hatinya Tuhan. Program itu bukan hatinya Tuhan, program itu kerancangan yang ada di kepala manusia. Tapi bagaimana kita bisa menangkap hatinya Tuhan dan kita buat itu sebagai misi, sebagai sesuatu yang harus kita achieve, itu boleh. Tapi dimulai dari hatinya Tuhan dulu, kita hatinya Tuhan, kita korek hatinya Tuhan, kita obok-obok hatinya Tuhan. Tuhan, ada apa sih di hatimu? Aku mau ambil dan aku mau terjemahkan itu buat jemaatmu di tempat ini. Bapak Ibu, kalau kondisi seperti ini kita bikin perayaan ulang tahun yang meriah, apakah itu pantas? Aku bilang, ketika kondisi di luar sana, kita tahu tahun ini adalah tahun pergantian presiden dan pilkada. Kita tahu tahun ini adalah daya beli di bawah begitu seret. Tidak ada masalah dengan kaum atas dan kaum yang di bawah. Tapi yang kaum menengah itu kering, Bapak Ibu. Dan kebanyakan dari gereja kita itu adalah kaum menengah. Kalau di bawah itu bansos apa semua cair. Tapi di atas pun juga pembebasan pajak itu aman. Tapi kaum menengah yang seperti kita,
Mau ke atas nggak bisa, ke bawah kita juga bukan orang miskin. Kita kering Bapak Ibu. Dan kita butuh Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata, ubah sukacitamu menjadi duka cita, menangis dan merataplah. Dan Tuhan juga berkata, aku mau mulai ibadah hari ini untuk kita mencari kesatuan hati, kesatuan pikiran. Aku mulai dengan satu ayat dari 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 16. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Bapak Ibu, satu kerinduan saya, ubah sukacita kita menjadi duka cita. Merataplah di hadapan Tuhan. Kita udah dikebukin Tuhan dari banyak hal. Kepala sakit, kaki memar, ekonomi sulit, keluarga terancam. Mau dipukul di mana lagi kalau kata Nabi Yesaya? Masih tidakkah engkau tanggap? Ayo kita bersatu hati, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu, kita nyanyi satu lagu, Kami Umat-Mu, rendahkan diri. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bapak Ibu, mungkin kita harus bersepakat satu hal dulu sebelum kita memikirkan bangsa dan negeri. Kita juga harus memikirkan dulu yang lebih kecil lagi, yaitu gereja ini. Kita akan harus ganti kata itu, bangsa dan negeri itu menjadi Tuhan, balikan gereja ini ke hatimu. Tuhan pulihkan gereja ini ke hatimu. Karena disitulah letak kekuatan kita. Bapak Ibu, saya percaya setiap orang datang ke sini membawa pengharapan. Setiap orang datang ke sini punya masalah, dan Tuhan, aku mau ke gereja ini mendapat solusi. Tuhan, aku ke gereja ini aku mau ngecas spiritku. Itu kan, tapi gereja ini kalau power banknya lowbat, power bank yang dibutut bahasanya gitu. Kita datang ke sini pulang biasa aja.
seminggu ke depan kita dihajarin sama segala tekanan-tekanan dan kita nggak kuat. Kita hanya nunggu mati Bapak Ibu. Jadi kita minta ke Tuhan, Tuhan ganti kata-kata pulihkan bangsa dan negeri dengan gereja. Bisa ya? Kita nyanyi satu lagu, ulangin lagi. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Kita butuh anugerah Tuhan. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan gereja kami kepadamu Bapa, pulihkan, ampunilah gereja kami dan pulihkan kembali gereja kami. Pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan gereja kami kepadamu Bapa, pulihkan, ampunilah gereja kami dan pulihkan kembali gereja kami. Bapak Ibu, 42 tahun tidak harusnya ada di posisi seperti ini. 42 tahun harusnya sudah berbuah banyak buat kemuliaan Tuhan. 42 tahun harusnya tidak berputar-putar di padang gurun. 40 tahun harusnya kita sudah menemukan tanah perjanjian kita antara aku dan Dia. Tidak selayaknya kita ada di padang gurun seperti ini. Biarlah hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Kiranya di tengah padang gurun ada mata air yang memancar, ada jalan, ada terang yang terbuka buat gereja ini. Kita minta ke Tuhan dalam hari ini ada unity di gereja ini. Jadikan kami satu Tuhan seperti kerinduan-Mu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, katakan jadikan kami satu Tuhan, untuk kami jadi yang siap menampung orang-orang yang akan Tuhan kirim ke tempat ini. Dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sejemaat di luar silakan untuk bangkit berdiri.
masuk kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini, dan karena itu biarlah kita memulainya dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, amin. Di dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus di pasal yang keempat, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ketujuh, ia berkata demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Sekali lagi saya menyambut untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi. Ya, senang sekali kita boleh berjumpa kembali di rumah Tuhan ini dalam ibadah kita di minggu yang kedua di bulan Oktober ini ya. Juga bulan Oktober itu menjadi bulan yang penuh dengan sukacita bagi kita keluarga besar GKMI Bandung. Karena juga di bulan Oktober itulah kita boleh mengingat bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan gereja yang nanti akan kita rayakan dalam ulang tahun. Dan usia sudah mengijak ke 42 tahun Bapak Ibu. Ya, memang hidup bergereja itu bagaikan bahtera di tengah lautan, penuh dengan gelombang, penuh dengan tantangan, dan tidak ada satu gereja pun sebenarnya yang tidak menghadapi gelombang-gelombang dalam perjalanan kehidupannya. Ya, tapi mari Bapak Ibu, dalam kapal besar kita ini, kapal bersama kita ini, mari kita terus berjalan bersama dalam menghadapi segala gelombang yang ada itu. Sampai kapan? Sampai Tuhan mengendakinya. Nah Bapak Ibu, hari ini juga dalam perayaan kita, teman-teman panitia akan menyelenggarakan, tadi dikatakan Market Day. Jadi akan ada penjualan makanan, minuman, dan juga ada games bagi anak-anak, betul ya Adrian ya. Jadi nanti juga ada games untuk anak-anak. Jadi silakan Bapak Ibu kita ramaikan ya kegiatan tersebut dalam rasa sukacita kita di tengah-tengah segala situasi keadaan hidup kita. Ya, dunia boleh penuh dengan persoalannya, tapi satu hal, semangat kita jangan sampai hilang dalam menghadapi hidup ini. Kalau itu sudah hilang, ya apalagi gunanya kita hidup di dunia ini kalau semangat kita sudah hilang. Nah, hari ini juga kita dalam rangka tukar pelayanan PGM 1, tadi sudah disampaikan, kita dilayani oleh pendeta muda Holong Napitupulu. Wah, ini namanya itu keren. Holong itu artinya itu kasih, cinta gitu. Ai holong doroham tuhau katanya gitu kah? Apakah engkau mengasihi aku? Nah gitu. Jadi ini kalau Bapak Ibu mau lihat bagaimana bentuk kasih, nah beliau inilah bentuk kasihnya nanti itu ya. Pendeta muda Holong dari gereja yang selalu benar itu harusnya, yaitu GKMI Hidup Baru. Jadi kalau kita belum menjadi hidup baru berarti belum benar juga itu ya. Jadi GKMI Hidup Baru di Cinere, Depok dia hadir hari ini. Sendiri ya, istrinya tidak diajaknya.
Ya, anaknya juga tidak diajahi. Terima kasih Pak Holong untuk pelayanannya. Dan Bapak Ibu sekalian, ya tadi ada kelihatannya salah pewartaan, mungkin salah cetaknya di sana. Kalau di situnya sudah benar, tapi di print-printannya kelihatannya kurang tepat. Untuk Kopo Permai itu diterima oleh keluarga Penatua Besiahaan sama Ibu Eni. Jadi itu terbalik tadi itu wartanya. Ya, dilayani oleh Penatua Saiful. Nah, lalu untuk diaspora diterima keluarga Penatua Agus Rianto yang melayani baru Penatua Besiahaan gitu ya. Jadi masa dia terima rumah sendiri dia yang melayani, nanti kan bagaimana itu ceritanya, ya kan? Nanti Pak Siahaan yang melayani firman, Bu Eni yang ngumpulin persembahan. Nah, itu kan gimana itu ceritanya. Jadi hari Selasanya yang dia Kopo Permai di keluarga Pak Siahaan sama Bu Eni, lalu yang hari Sabtunya nanti tanggal 26 itu di keluarga Penatua Agus Rianto. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, jangan salah ini ya. Jadi buung kita yang di Kopo Permai itu di tempatnya Bu Eni gitu ya. Rumah Bu Eni dengan rumah Pak Siahaan itu beda, sebelah-sebelahan kelihatannya. Ya, nanti kita datangi ke sana. Baik Bapak Ibu, saya izin pamit ya. Tapi bukan mau kemana-mana, nanti saya akan melayani jam 9, jadi saya tidak akan selesai ibadah 1. Saya melayani di Pouk Suleman, ya di Pouk Suleman dalam permintaan permohonan pelayanan di sana. Jadi selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, coba sekarang perhatikan kanan dan kiri. Kalau lagu ini sering kita nyanyikan di bulan keluarga. Keluarga itu cuma isinya Alvin, Valen, Alfa, Moses. Tapi sekarang kita mau ajak keluarga itu jadi lebih besar lagi, yaitu kita ini semua keluarga. Dan sambil Bapak Ibu ngelihat ke kanan dan ke kiri, kita berdoa, kita nyanyikan lagu ini, Tuhan ini keluargaku, berkati dan lindungi mereka selalu. Kita berkati semua orang yang ada di tempat ini, dan itulah keluarga kita, keluarga GKMI Bandung. Kita nyanyi, ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi Bapak Ibu, mari kita melayani Dia sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga seisi rumahku, sujud menyembah-Mu.
ini keluarga-Mu Tuhan, keluarga GKMI Bandung. Mereka berarti buatku Tuhan. Orang-orang yang ada di tempat ini sangat berharga buatku Tuhan. Jagai dan lindungi mereka semua Tuhan. Seperti laksana seorang induk ayam melindungi anak-anaknya, demikianlah Engkau menjaga umat-Mu ya Bapa. Jaga ibu dan teliti rumahmu sampai akhir. Katakan dalam doa Bapak Ibu, Tuhan berkati Bapak Eli, Tuhan berkati Bapak Bukit. Katakan dalam doa Bapak Ibu, Tuhan berkati Ibu Lilis. Ku bahagia jadi keluarga, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Bapak Ibu, saya mau bermain kata-kata. Ada kata joy yang artinya sukacita, tapi ada juga kata job yang berarti pekerjaan. Hanya beda Y dengan B, tapi itu dampaknya luar biasa. Dalam pelayanan, ketika kita melayani dengan sukacita, kita akan menemukan joy. Melayani Tuhan itu sukacita. Tapi ketika kita melayani itu sebagai pekerjaan rutinitas, melayani WL, menjadi pemusik, atau Bapak Ibu datang ke gereja ini hanya sebagai job. Hari Minggu aku harus job ke gereja. Ada beban yang besar buat Bapak Ibu. Bapak Ibu melangkah aja capek gitu loh. Bapak Ibu tahu gak rasanya ketemu Tuhan? Kalau umat muslim itu mau umroh harus persiapan 1 tahun sebelumnya. Mereka harus bayar uang besar, mereka harus pergi ke Mekah. Di Mazmur itu ada banyak nyanyian ziarah. Dan Daud itu sangat bergirang waktu dia mau di antara kerumunan orang-orang yang pergi berziarah ke Yerusalem mencari baitnya. Dia sangat bergirang Bapak Ibu. Aku mau di antara orang-orang itu, kata Daud. Aku mau ketemu sama Tuhan yang ada di Yerusalem. Bapak Ibu, di mana hatimu ketika Tuhan bertanya, apakah melayaniku itu sebuah job? Apakah melayaniku sekarang sudah menjadi begitu beban? Bapak Ibu tahu rasanya cinta mula-mula ketemu Tuhan, betapa itu joy. Tuhan, aku orang berdosa, aku di dalam lumpur dosa, tapi Engkau angkat aku. Dan Engkau ambil semua peluru-peluru yang harusnya tempa ke aku, tapi Engkau lindungi aku dengan peluru-peluru, dari peluru-peluru itu. Aku diproteksi oleh Tuhan dari setiap fitnahan, dari setiap dakwaan si jahat. Dan aku bersuka cita untuk itu Tuhan. Sekarang orang bebas ini, aku sudah dibebaskan oleh Tuhan. Sekarang aku mau mengabdikan diriku untuk melayani Tuhan. Bawa kupingku ke pintu itu Tuhan. Tusuk kupingku di situ. Jadikan aku dulos atas kerelaanku orang yang merdeka ini. Aku mau menjadi dulosmu Tuhan. Aku menjadi slave. Aku udah tergadai oleh Tuhan. Aku mau diapain aja aku terserah buat Tuhan. Hidupku untuk Tuhan, matiku untuk Tuhan. Ada joy di situ Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu udah jadi slave dan masih merasa itu juga sebagai job, itu adalah misery Bapak Ibu, itu adalah penderitaan. Udah tahu kita tuh hamba, udah tahu kita tuh budak, dan kita menjadikan itu sebagai pekerjaan. Itu double minority Bapak Ibu, sangat-sangat menyedihkan. Ingat, kita datang ke sini nggak bawa apa-apa, kita pulang nggak bawa apa-apa. Kita hidup di sini tanpa modal. Semua yang kita punya itu datangnya dari Dia. Bapak Ibu punya istri, punya anak, punya suami, punya rumah, punya mobil, itu semua dari Dia. Bapak Ibu datang nggak bawa baju dan pulang pun nggak bawa apa, semua dari Dia. Mengucap syukurlah buat itu dan balikan itu semua Tuhan. Tuhan, aku mau sukacita melayani-Mu. Hari ini, Kau temukan hati yang menyembah. Mari kita nyanyikan satu lagu sebelum kita persiapkan akan firman Tuhan.
tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ada yang di sini datang bawa sesuatu? Apakah Bapak Ibu akan membawa rumah Bapak Ibu ke surga? Uang depositomu yang banyak itu ke surga? Ku tak membawa. Kalau datang telanjang, pulang telanjang. Apa yang berharga di hidup ini Bapak Ibu? Yang berharga di hidup ini adalah hati yang sudah dibentuk Tuhan, hati yang sudah Tuhan menangkan. Kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Tuhan, aku hambamu, aku budakmu Tuhan. Kau bosku Tuhan. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Inilah yang ku punya. Biar jemaat saja yang bernyanyi, katakan Tuhan, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya. Biar Tuhan mengaudit hati kita. Biar Tuhan menggeledah hati kita. Apakah betul hati itu ada kutemukan hari ini, kata Tuhan. Kamu mau jadi bos? Mau jadi bos di hadapan Tuhan, kata Tuhan. Kamu mau jadi bos di hadapanku? Atas dasar apa kamu jadi bos di hadapanku? Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Kalau Tuhan memandang rupa, hanya orang-orang ganteng dan cantik dan keren yang akan melayani Dia. Kalau Tuhan memandang harta, hanya orang-orang kaya yang berhak melayani Dia. Tapi karena Dia tidak memandang muka, karena Dia tidak memandang harta, maka Bapak, Ibu dan semuanya boleh dapat panggilan melayani Dia.
kepada hambanya dipersilakan. Jemaat mohon untuk bangkit berdiri. yang memandang anak hati hamba Yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada, persembahkan hanya yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setiamu yang tiada habis-habisnya menyertai memberkati perjalanan hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa kalau di pagi ini Tuhan menghadirkan kami umat-Mu untuk kami boleh bersama-sama menikmati ibadah syukur kami ya Tuhan atas karya-Mu yang ajaib memberkati hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan di pagi ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa memberi kekuatan, memperbarui hidup kami sehingga semakin indah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan yang akan kami boleh dengarkan bersama-sama di pagi ini, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan sukacita dan hidup kami boleh dibaharui di dalam firman Tuhan. Hamba-Mu yang lemah terbatas ini kiranya Tuhan menolong hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat menjadi berkat dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa, puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur dan berterima kasih. Ini kali kedua saya bisa hadir di gereja Tuhan di tempat ini, bertemu dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan saya sangat berterima kasih kepada Amang Pendeta dan majelis yang mengizinkan saya untuk boleh bersama-sama beribadah di pagi hari ini. Nah, saya bersyukur perjalanan dari Depok kemarin berjalan dengan lancar, dan kemudian saya terus dihubungi Amang Pendeta begitu, dan kemudian juga majelis Pak Oscar, dan kemudian saya dijemput di stasiun kemarin, dan puji Tuhan saya bisa bertemu dengan Pak Suhendrik ya. Nah, kami banyak cerita bagaimana Tuhan menyertai perjalanan gereja di tempat ini. Dan kalau tidak salah dulu saya pertama kali ke tempat ini saya bermalam di rumah Amang Siahan ya. Iya, ada di belakangnya dengan Inang begitu. Dan saya berpikir akan ke sana lagi. Dan puji Tuhan saya bisa tidur nyenyak tadi malam di sini di Pastori. Puji nama Tuhan. Dan Bapak ngerti kasih dalam Tuhan, mungkin ada yang sudah sangat mengenal saya karena kita ada di lingkup PGM 1. Beberapa kali saya juga sering ke sini untuk PPHT begitu, tapi saya ke sini kalau tidak salah sebelum Covid lah ya, 2017-18
mungkin sudah samar-samar. Jadi alangkah baiknya saya memperjelas memperjelas wujud saya begitu. Nama saya Pendeta Muda Holong Napitupulu, melayani di GKMI Hidup Baru Cinere. Seperti yang Amang tadi, ya hidup yang gereja yang paling benar katanya. Ya, hidup baru. Dan saya melayani di sana dan kemudian sudah menikah, dan puji Tuhan kami dikaruniai seorang putri. Masih usia 2,5 tahun. Tidak bisa hadir bersama hari ini dan karena menjamu juga ada tamu di sana. Nah, Bapak terkasih dalam Tuhan, ya ini istri dan dari orang kita juga pasar Ibu. Iya, pasarnya ada 1.000. Jadi banyak Bapak Ibu. Iya, dan kami bersyukur bisa sama-sama melayani di Depok. Nah, Bapak dikasih dalam Tuhan, sampai di sana perkenalan, mungkin barangkali nanti kita bisa berbincang-bincang kembali untuk lebih mengenal satu dengan yang lain. Amin, puji nama Tuhan. Bapak dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Tema yang diberikan oleh gereja untuk kita renungkan bersama di pagi ini, komunitas sehati speaker. Kita akan membuka dalam Roma 12 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Roma 12 ayat yang ke-16 sampai 21. Ya, kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan membaca ayat 16, Bapak Ibu membaca ayat 17, seterusnya sampai ayat 21. Kalau sudah dapat, katakan amin. Dengan judul perikop, nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat yang ke-16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ya, sedemikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia membaca firman Tuhan, setia merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena ada lagu sekolah minggu yang kita ingat, yang sangat familiar, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wah, lagu ini tampak sederhana tetapi pesannya mendalam. Nah, berterima dalam nama Tuhan, tema kita komunitas sehati sepikir. Nah, Bapak terkasih dalam Tuhan, kita adalah bagian dari komunitas dan kita adalah komunitas orang-orang percaya. Amin. Maka kehadiran kita di tempat ini, kehadiran gereja di tempat ini adalah komunitas, hidup bersama dan juga berjalan bersama-sama. Nah, berarti kasih dalam nama Tuhan, Allah mengkehendaki manusia hidup dalam komunitas. Allah mengkehendaki bahwa
agar manusia hidup dalam komunitas. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita garis bawahi bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Dalam lingkup terkecil, maka keluarga adalah komunitas yang pertama yang dihadirkan Allah di dunia ini. Amin. Ada orang tua, ada anak, ada opah, ada opung, dan yang lainnya. Maka keluarga adalah bagian dari komunitas yang dihadirkan oleh Allah pertama di dunia ini. Sehingga bahwa komunitas itu adalah kehendak Allah sendiri. Maka untuk itu jangan menjauhkan diri dari komunitas. Karena itu kehendak Allah. Yang berikutnya Bapak kasih dalam nama Tuhan, maka para rasul juga menghidupi semangat berkomunitas. Para rasul, jemaat mula-mula menghidupi semangat spirit berkomunitas. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42, dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan komunitas. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi apa yang dilakukan di dalam komunitas? Maka mereka berkumpul tiap-tiap hari dan mereka memecahkan roti dan mereka itu tekun dalam pengajaran rasul dan berdoa. Tiap-tiap hari. Kita belum tentu kalau dalam konteks bergereja enggak tiap hari ya. Artinya ada komunitas Bapak, ada harinya. Ada komunitas youth, ada sekolah minggu, ada lansia. Apalagi yang ada di gereja kita di sini? Perempuan. Apalagi koper ya. Ada lagi? Komisi Bapak. Nah, kita berkomunitas dalam kelompok kita masing-masing. Artinya kita hidup bersama, berjalan bersama-sama. Maka sebenarnya Bapak kasih dalam nama Tuhan, di dalam komunitas itu spirit yang harus dihidupi adalah kebersamaan. Jalan bersama, hidup bersama, dan juga merasakan apa yang dirasakan oleh komunitas bersama-sama. Kalau di dalam komunitas ada yang berkata, derita lo itu derita lo, permasalahanmu permasalahanmu, persoalanmu persoalanmu, saya enggak mau tahu. Nah itu bukan komunitas. Tetapi di komunitas itu adalah ketika kita ada yang bergumul, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang sedang-sedang, kita turut merasakan kehidupan di dalam komunitas. Amin. Jadi dalam komunitas itu hidup bersama, berjalan bersama. Jadi gak ada yang saling mendahului, begitu ya. Ada yang berjalan, ada yang lari, begitu ya. Tapi spiritnya sama, berjalan bersama, hidup bersama. Gak ada yang hidup, ada yang udah mau sekarat, begitu ya. Atau ada yang setengah-setengah, begitu. Ada yang begitu? Dalam konteks kerohanian, ada yang begitu? Mungkin bisa terjadi. Tetapi spiritnya adalah bagaimana kita mendukung, mendoakan, dan kemudian supaya kita bisa jalan bersama. Amin. Nah, berarti kasih dalam nama Tuhan, maka bersama-sama. Yang berikutnya adalah bahwa Allah mengkehendaki manusia hidup dalam komunitas. Kita perhatikan di dalam Ibrani 10
next, ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Jadi komunitas itu menjadi kekuatan kita. Ada kekuatan yang kita temukan di sana sehingga kita siap menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Nah, kasih, jangan ada orang yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi orang yang percaya kepada Kristus, orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka minimal ada 4 ciri yang umumnya kita bisa lihat dalam diri orang tersebut. Yang pertama adalah dia hidup bersekutu, berkomunitas. Jadi orang percaya yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pastilah dia mencari komunitasnya. Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dia hidup berkomunitas. Betul Bapak Ibu? Dia bersama dengan 12 murid pertama yang dijadikan, komunitas pertama yang dijadikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia saja hidup berkomunitas. Dia enggak sendiri, begitu ya. Atau dia menyendiri, enggak. Jadi orang percaya, orang yang menerima Kristus itu pastilah dia hidup dalam komunitas. Katakan salam sebelah kiri, sebelah kanan. Hiduplah berkomunitas. Salam. Iya. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Jadi kalau saya lihat yang hadir pagi ini adalah jemaat Tuhan yang menghidupi spirit berkomunitas itu. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, hidup dalam komunitas. Tuhan Yesus saja hidup berkomunitas kok gitu. Masa kita menjauhkan diri dari persekutuan Allah, komunitas. Ada kompak, kita ikut di sana. Begitu kan? Ada koper, kita ikut berkomunitas di sana. Hidup bersama, saling mendoakan bersama, berjalan bersama-sama. Kita bersyukur sebagai orang percaya. Kita hidup berkomunitas. Apalagi sebagai orang Mennonite GKMI. Kan gitu Bapak Ibu ya. Habis ibadah. Wah, ya ibadahnya 30 menit sih, 1 jam begitu ya. Ngobrolnya, makannya berapa? Berapa jam Bapak Ibu? Berapa jam? Berapa jam Pak? Biasanya di sini? 2 jam? 2 jam gitu ya. Ibadah sejam, ngobrolnya 2 jam gitu. Kalau di Cinere, ibadahnya ya 1,5 jam, selesai 9:30, bisa sampai jam 3 baru bubar Bapak Ibu. Iya, karena itulah saatnya kita ngopi, ngobrol sana, bercerita begitu ya, mendengarkan, saya bergumul seperti ini, berbagi cerita begitu ya. Enggak terasa kopinya udah nambah 5 kali, 6 kali begitu Bapak Ibu. Iya. Nah, Bapak dikasih dalam nama Tuhan bahwa Allah mengkehendaki supaya kita hidup berkomunitas. Maka itu maunya Tuhan. Supaya apa? Kita mengalami pertumbuhan di sana. Nah, Bapak dikasih dalam nama Tuhan, seorang filsuf dan juga seorang teolog dari Italia bernama Thomas Aquinas berkata demikian. Seorang yang telah menerima Kristus memiliki tanggung jawab untuk hidup, mencintai dan membagikan kasih Kristus kepada yang lain dalam komunitas. Maka seorang yang menerima Kristus memiliki tanggung jawab untuk hidup, mencintai dan juga membagikan kasih Kristus di dalam komunitas. Artinya kita hidup, kita bergabung dan kemudian kita membagikan pengalaman kita, cinta kasih Kristus yang kita alami. Sehingga kita saling menguatkan satu dengan yang lain.
Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, saya sering kali dan sangat-sangat sering diberkati di dalam komunitas. Saya pikir saya dulu yang orang yang paling susah di Pertiwi ini. Tahu Bapak Ibu di Pertiwi ini ya, di dunia ini. Rasanya udah gelap sekali. Selesailah begitu ya. Ngasai be begitu. Nggak ada lagi hidup begitu. Orang tua cepat dipanggil Tuhan. Mama itu saya nggak tahu wajahnya seperti apa. Kemudian kelas 3 SD, Bapak juga dipanggil Tuhan. Kami hidup. Kami 3 bersaudara. Kami harus berjuang menjalani hidup ini seperti dunia ini runtuh, Bapak Ibu. Tetapi komunitas menolong kami. Persekutuan menolong kami. Komunitas orang percaya menolong kami. Kemudian mendoakan. Kemudian mengarahkan kami. Kemudian terus berbagi kepada kami. Sehingga kami bisa hidup sampai saat ini. Jadi komunitas itu amatlah penting sekali. Jadi saya percaya Bapak Ibu. Saya percaya dari wajah-wajah Bapak Ibu di sini penuh dengan komunitas ya. Kalau dicek di HP mungkin komunitas kita sudah banyak sekali. Begitu Pak ya. Ada grup ini ya. Ada grup persautaan. Ada grup majelis. Ada grup RT. Ada grup RW. Ada grup gereja aja udah berapa grup ya. Begitu. Ada grup apa lagi? Lingkungan. Ada grup pekerjaan kantor. Ada grup ini lagi. Sampai HP-nya nggak bisa bergerak. Begitu ya. Apa namanya? Dah terlalu banyak komunitasnya. Tetapi dikasih dalam Tuhan bukan seberapa banyak komunitas yang kita hidupi. Tetapi bagaimana seperti yang dikatakan Thomas Aquinas adalah bagaimana kita hidup di sana, kemudian mencintai komunitas, dan kemudian membagikan kasih Kristus di sana. Berbagi tidak harus berbicara materi. Berbagi tidak harus apa yang harus saya beri berwujud materi, enggak. Bagaimana kita mengalami kasih Tuhan di tengah-tengah warna kehidupan kita bagikan di sana. Saya percaya kita banyak diberkati di dalam komunitas. Amin. Ya, jadi jangan menjauhkan diri dari komunitas. Hidup di dalam komunitas, cintai komunitas itu, dan kemudian apa? Bagikan cinta kasih Tuhan di dalam komunitas. Nah, berarti kasih dalam nama Tuhan, maka pertanyaannya adalah bagaimana membangun komunitas yang sehati sepikir menjadi tema kita, perenungan kita di minggu ini. 42 tahun gereja Tuhan diizinkan berdiri di tempat ini. Bagaimana kita menghidupi spirit sehati sepikir yang membawa komunitas ini semakin bergerak dan kemudian berdampak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perhatikan di ayat yang ke-9 di pasal 15. Dikatakan begini Bapak Ibu. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka sesungguhnya bahwa kesehatian, kesepikiran akan dapat kita alami, akan dapat kita nikmati di dalam hidup berkomunitas, bersekutu dimanapun kita berada. Ketika kita hidup dalam kasih yang tidak pura-pura, tetapi hidup dalam kasih yang tulus dan murni. Tidak dalam kepura-puraan. Hidup dalam kepura-puraan itu capek Bapak Ibu. Hidup dalam cinta yang pura-pura itu capek, melelahkan pasti. Lama-lama pasti, sudahlah. Kita membutuhkan cinta yang tulus dan murni. Dalam teks ini dikatakan, dalam perikop ini berkaitan Bapak Ibu. Hidup dalam kasih. Maka kata kasih yang dipakai di sini adalah agape. Kasih Allah kepada
manusia, kasih yang tulus murni tanpa syarat. Kasih Allah, atau yang sering kali kita dengarkan kasih walaupun, kasih jikalau, kasih sekalipun. Sekalipun dia berbuat jahat kepadaku, saya tetap mengasihi dia. Sekalipun dia mengkhianatiku, saya tetap mengasihi dia. Sekalipun dia menjauh dari komunitas, saya tetap mendoakan dia. Sekalipun dia sudah jarang ikut beribadah, saya tetap mengasihi dia. Itulah kasih yang tulus dan murni, tanpa syarat. Nah, berarti kasih dalam nama Tuhan. Kasih itulah yang mengikat kita. Kasih itulah yang menyatukan kita sehingga kita hidup dalam kesehatan sehati sepikir. Tanpa kasih yang murni, tak mungkinlah kita bisa berjalan bersama, merasakan penderitaan saudara-saudara kita, atau kemudian turut dalam satu penderitaan. Tidak akan mungkin. Karena apa? Kalau kasih kita adalah kasih yang pura-pura. Nah, berarti kasih dalam nama Tuhan. Maka kita memerlukan kasih yang sejati itu. Kasih yang tulus. Allah mengasihi manusia. Allah datang meninggalkan surga. Manusia yang berdosa. Manusia yang menjauh dari Tuhan. Tetapi Allah yang datang mencari manusia. Allah yang datang mencari manusia supaya manusia itu hidup di dalam komunitas persekutuan dengan Allah. Jadi mencari yang hilang. Tetapi seringkali Bapak terkasih, dalam hidup komunitas kita kan realitasnya kan sering begitu. Kalau ada yang sudah lama gak datang, biaran aja, emang dia aja yang diurusin. Kan seringkali ada begitu. Di sini saya pikir gak ada ya, tetapi di luar sana bisa saja terjadi begitu. Coba perhatikan sebelah kiri, kanan, belakang Bapak Ibu. Siapa yang mungkin sudah lama tidak hadir. Apakah kita mencari, apakah kita mengingat mereka? Seperti Kristus, manusia itu menjauh, tetapi Kristus datang mencari. Dan kemudian kata firman Tuhan, mendamaikan dirinya dengan manusia. Jadi kasih yang tulus, kasih yang murni itu mencari. Walaupun capek, saya meyakini Bapak Ibu majelis, ada rasanya memang secara manusia kita lelah. Pengurus tiap komisi memang ia lelah. Tetapi pandanglah kasih Kristus. Pandanglah Kristus yang meninggalkan tahta surga untuk mencari kita yang hilang. Karena kita pun dicari dan kemudian diperdamaikan. Jadi kita butuh kasih yang murni. Salam sebelah kiri kanan. Kita membutuhkan kasih yang murni, yang tidak pura-pura, gitu ya. Iya, teman-teman pemuda, begitu ya. Carilah pasangan yang cinta itu yang tidak pura-pura, begitu ya. Iya, banyak sekarang kepura-puraan Bapak Ibu. Teman-teman pemuda, lihatlah. Kalau di dalam calon kita calon yang masih calon ya. Iya, kasihnya itu luar biasa, gitu ya. Kasih yang tulus murni, ada Kristus di dalamnya. Sudah, klik kunci, begitu ya. Bungkus, begitu ya. Tapi kalau belum Bapak Ibu, kalau belum ada kasih Kristus di sana, ya berdoa dulu lah, begitu. Nanti repot urusannya, begitu. Pastikan bahwa ada cinta yang murni, yang tidak pura-pura, supaya enak jalannya, melangkah enak begitu. Jadi saya pun dulu cari pasangan itu begitu. Syaratnya enggak banyak Bapak Ibu, hanya satu syarat aja. Dia cinta Kristus, selesai. Jadi saya tanya begitu, kamu mengasihi Tuhan enggak begitu? Ya, kemudian dia menyaksikan begitu. Dan kemudian saya lihat ini kesehariannya, klik udah bungkus bawa ke rumah. Nah, satu saja. Kalau sudah cintanya di dalam ada Kristus, pastilah enak jalan bersama.
Tetapi kalau dalam kepura-puraan, capek kita Bapak Ibu, berjalan susah, mau bergerak juga susah, mau diajak kemanapun susah geraknya. Jadi pastikan kita hidup dalam kasih yang murni. Yang kedua adalah di dalam bagian ini di ayat yang ke berapa? Ayat yang ke 16 Bapak Ibu. Dikatakan hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini Bapak Ibu, hiduplah rukun satu sama lain, janganlah bersikap tinggi hati, tetapi sesuaikanlah dirimu dengan orang yang rendah kedudukannya, jangan menganggap dirimu pandai, lebih pandai daripada yang sebenarnya. Bapak Ibu terkasih, ancaman di dalam komunitas hari-hari ini adalah bagaimana ketika di dalam komunitas hidup dalam keangkuhan, kesombongan. Itu ancaman komunitas, dalam komunitas kita. Keangkuhan, kesombongan, tidak mau duduk bersama atau mendengarkan orang yang hidup bersama dalam komunitas. Saya yang lebih hebat, saya kok yang ini, yang paling. Dan kemudian tidak lebih merasa lebih pandai dari yang sebenarnya. Lebih pandai itu bagus Bapak Ibu. Kita harus lebih upgrade diri begitu. Tetapi dari yang kalau itu yang seharusnya, tetapi kalau lebih dari yang seharusnya itu persoalan. Nah, berarti kasih dalam nama Tuhan, maka ancaman dalam komunitas adalah hidup dalam kesombongan, keangkuhan diri, dan kemudian merasa lebih pintar dari yang lain, merasa lebih hebat dari yang lain. Tetapi spirit komunitas itu adalah seperti tadi, kebersamaan. Kita hidup bersama, kita duduk bersama, makan bersama, dan kemudian merasakan rasa yang sama. Tadi malam bersyukur Bapak Ibu majelis ngajak saya makan Bapak Ibu ya, di traktir. Saya nyampe rasanya makan begitu Bapak Ibu. Itu artinya gereja ini adalah gereja yang berbagi. Amin. Saya nyampe makan gitu. Diajak makan mie sama Pak Su Hendrik ya. Makan mie begitu ya. Cuman Pak Hendrik enggak makan begitu. Jadi saya agak gimana itu makanya gitu. Tapi Pak Hendrik bilang saya makan kok jus es buah begitu. Tapi kemudian saya juga dapat kebagian begitu. Waduh, enggak bergerak lagi Pak begitu. Saya butuh istirahat dulu. Makan lagi. Kemudian berapa jam kemudian diajak lagi makan sama Pak Danu, Pak Hendrik. Makan lagi. Langsung habisin Pak begitu. Wah, saya kayaknya udah naik ini Bapak Ibu. Nah, berarti kasih dalam nama Tuhan bahwa komunitas itu adalah merasakan rasa yang sama. Tidak beda-beda. Lauknya semalam sama Bapak Ibu. Wah, kalau majelis lauknya itu apa? Bebek. Kalau hamba Tuhan lauknya tempe misalnya. Enggak, tapi rasanya sama begitu. Kita menikmati rasa yang sama. Di keluarga pun begitu. Ada begitu, suami lauknya apa? Opor begitu ya. Istri lauknya apa? Tahu. Ada begitu. Kalau begitu ya itu rasanya enggak sama Bapak Ibu. Tapi rasanya harus sama. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus mengakui bahwa di dalam komunitas itu ada keperbedaan. Ya, di sini kita bersyukur dalam komunitas dibangun di dalam keperbedaan yang beragam. Sehati sepikir tidak berarti harus sama, satu pikiran harus ini, enggak. Tetapi kemudian di dalam keperbedaan itu kita bersama-sama memutuskan bersama. Kita menyepakati bersama, kita menjalani bersama. Amin Bapak Ibu. Jadi rasanya bersama-sama. Walaupun ada keperbedaan, tetapi rasanya harus sama. Bapak dikasih dalam nama Tuhan, ada satu perkataan begini,
kelebihanmu kusyukuri, kekuranganmu kumaklumi. Salah satu juga ancaman di dalam komunitas adalah kurangnya. Bahkan di dalam keluarga juga begitu. Kurangnya suami yang dicari-cari begitu ya. Kamu kurangnya begini, kamu kurangnya begini. Datang lagi apa? Suami kepada istri, kamu kurangnya begini, kamu kurangnya begini. Betul. Yang dicari kekurangannya. Ya, nggak ada manusia yang hidup tanpa kekurangan. Betul? Kita semua punya keterbatasan kekurangan. Tetapi kita mau Bapak dikasih di dalam kelebihan itu kita bersyukur bersama-sama. Wah, suamiku begitu ya. Kelebihanmu begitu ya. Istriku kelebihanmu begini begitu. Terima kasih, puji Tuhan. Tetapi kalaupun ada kekuranganmu, kumaklumi. Karena apa? Saya mencintaimu. Ada kasih Kristus di dalamku. Dan saya mau hidup berjalan bersamamu, menikmati rasa yang sama-sama. Amin Bapak Ibu. Jadi katakan, salam lagi pasangan begitu ya. Ya, kalau kelebihanmu kusyukuri, kekuranganmu kumaklumi. Harus begitu. Ya, jangan yang dicari-cari kekurangannya aja begitu. Pendeta juga punya kekurangan Bapak Ibu. Majelis juga punya kekurangan. Ya, ketua komisi juga punya kekurangan. Kita semua dalam semua keterbatasan. Janganlah berfokus pada kekurangannya. Tetapi mari melihat kelebihan kita masing-masing di gereja ini. Ada yang bermain musik, mainkan di dalam musik. Ada yang kepemimpinan, mainkan di dalam kepemimpinan. Ada yang berbagi, mainkan di dalam semangat berbagi. Ada yang mau dalam doa, mainkan di dalam tim doa. Semuanya kita bermain sesuai dengan karunia yang Tuhan, kelebihan yang kita berikan kepada kita masing-masing. Amin. Ya, jadi sama-sama bersyukur dan kemudian sama-sama support di dalam kelebihan kita masing-masing. Yang terakhir, berterima kasih dalam nama Tuhan. Ini yang terakhir. Biasanya yang terakhir lebih semangat karena udah mau selesai. Karena belum sarapan kan. Saya lihat wajah Bapak Ibu ada yang belum ngopi gitu ya. Kalau belum ngopi, tadi pagi kami udah ngopi sama Pak El gitu ya. Ya, puji Tuhan. Jadi saya sudah lebih semangat lah. Nah, berarti kasih yang terakhir adalah di ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu mengumpulkan bara di atas kepalanya. Bapak dikasih dalam nama Tuhan, di dalam hidup berkomunitas, kita tidak bisa pungkiri ada konflik. Konflik itu ada realitas yang harus kita hadapi. Tetapi yang kita mau sikapi adalah bukan menghindari konflik. Bukan lari dari komunitas karena konflik. Tetapi konflik itu akan mempertajam kasih kita. Supaya kita hidup di dalam kasih Kristus. Jadi jangan berkata bahwa di dalam komunitas itu nggak ada konflik, ada. Tetapi bedanya adalah di dalam konflik orang percaya itu berbeda dengan konflik orang yang tidak mengenal Tuhan. Konflik orang percaya itu seperti firman Tuhan. Kalau hari ini ada konflik, maka diselesaikan juga dengan tempo yang singkatnya. Kata firman Tuhan apa? Jangan sebelum matahari terbenam, kamu harus menyelesaikan, amarahmu harus padam. Jadi tadi pagi Bapak Ibu suami istri atau anak yang berangkat ke sini. Ada yang berangkat ke sini ini dulu, konflik dulu, ada terjadi perang dulu begitu. Ada? Kalau saya lihat dari wajahnya enggak lah gitu ya. Berdamai semua begitu. Tapi kalaupun ada Bapak Ibu, itu realitas. Tetapi tidak, kita sebagai orang percaya bukan, sikap kita bukan lari dari konflik. Selesaikan dengan tempo yang singkatnya. Selesaikan. Ayolah, sorry lah, kemarin kan di di acara itu seperti ini, saya tahu ya. Sorry ya, maaf ya. Kemarin kan dalam acara basar kemarin memang ada kekeliruan, menunya memang ini gitu. Tetapi ya sudah, maaf ya gitu. Kan enak Bapak Ibu. Selesai lagi begitu. Atau kemudian di dalam kemajelisan begitu. Jangan disimpan-simpan.
Kemudian disimpan terus, disimpan begitu. Kemudian penuhlah tabungannya. Setelah penuh tabungannya, kemudian apa? Tabungannya itu meledak, menyakiti diri sendiri dan kemudian menyakiti orang lain, komunitas. Jadi selesaikan. Kalau ada konflik dalam keluarga, jangan lari dari konflik. Mau lari dari gereja ini sana begitu. Di situ pasti ada juga konflik begitu. Mau kemana lagi? Ada konflik di sana lagi, lari lagi kemana begitu? Ke gereja sana, gereja sana begitu. Kemudian karena sudah gereja dilihat ada konflik begitu ya, lari dari kenyataan konflik. Kemudian dia masuk ke kemana? Ya Bapak Ibu yang tahu. Nah artinya mau kasih, jangan lari dari konflik. Selesaikan dengan kasih Tuhan. Pasti kita dapat menyelesaikan. Nah mau kasih dalam nama Tuhan, maka hidup saling berbagi dan saling berbela rasa satu dengan yang lain. Ampunilah, berilah tempat untuk pengampunan kepada Kristus. Dan kemudian kata firman Tuhan, jika seteru musuhmu lapar. Ini menarik Bapak Ibu. Jika seteru kita lapar, beri dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Wah ini hukum tertinggi Bapak Ibu dalam kasih dari doktrin Kristen. Apa? Bahwa jika seteru kita, musuh kita lapar ini, berilah dia minum. Ini senjata kita Bapak. Jadi nggak usah ini, kalau ada ini yang ini kita Bapak terkasih, tunjukkan aja kasih, ya. Kasih dia makan gitu. Selesai urusannya. Kalau nggak diterima, kita sudah lakukan firman Tuhan. Doakan terus. Semakin kita berdoa bagi orang yang menjauhi kita atau yang mengkhianati kita, maka semakin besarlah cinta kita. Semakin besar cinta kita, maka semakin mudah kita untuk hidup dalam berelasi. Jadi doakan dulu. Saya memahami Bapak Ibu, seringkali dalam penyelesaian konflik itu, ya kita manusia terbatas. Pak sakit sekali, ditusuk gitu ya. Sakitnya itu di sini, teman pemuda. Saya dihianati Pak, gitu. Saya mencintai dengan tulus. Saya dihianati. Sakitnya itu di sini dan di sana, begitu. Iya. Sakitnya di mana-mana. Nah, berarti kasih dalam Tuhan. Kristus mengalami itu. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Dia mengalami sakit. Dia datang ditolak. Dia ditikam. Dia tubuhnya dihancurkan, diremukkan. Itulah kualitas kasih yang sejati. Jadi kalau saat ini kita merasakan sakit di dalam berkomunitas, dalam keluarga, kita dihianati, dikecewakan, itu artinya cintamu sedang diuji oleh Tuhan. Apakah engkau hidup di dalam kasih yang tulus? Apakah kau masih mampu untuk berbagi? Kalau udah stop, itu namanya bukan kasih yang murni. Tetapi semakin ada konflik, semakin mempertajam kualitas cinta kita. Nah, berarti kasih dalam nama Tuhan akan banyak begitu. Kali hidup di dalam grup ini sekarang, gak tahu lagi begitu kan, berapa puluh kali keluar masuk grup. Gitu. Ada yang begitu? Di sini gak ada ya. Tapi sikap kita ada, ya jangan dibiarkanlah. Yuk kita rangkul lagi, kita doakan lagi. Kata firman Tuhan, berilah dia makan, berilah dia minum. Kemudian bagikan. Apa yang kita bisa bagi? Waktu kita, pikiran kita, doa kita, kalau ada materi, bagikan. Maka sesungguhnya mau terkasih, ketika kita hidup berbagi, sesungguhnya tidak akan membuat kita kekurangan. Tetapi akan semakin diberkati oleh Tuhan. Itu hukum kasih. Semakin kita berbagi, semakin kita dilimpahi berkat daripada Tuhan. Bukan kekurangan. Saya melihat bahwa kasih tidak ada anak Tuhan. Dia berbagi dengan ketulusan cinta kasih Kristus. Semakin melarat. Enggak ada. Tetapi justru dia semakin dilimpahi berkat oleh Tuhan. Dilimpahi jalan-jalan berkat oleh Tuhan. Nah, kasih dalam nama Tuhan. Mari dari firman Tuhan hari ini kita diingatkan. Saya beberapa waktu tahun yang lalu kasih diuji dengan semangat memberi itu Bapak Ibu. Istri sedang hamil 2 Bapak Ibu. Kemudian tepat itu di akhir bulan. Kemudian begitu.
Dan kemudian Bapak kasih, saya disuruh sama istri beli susu apa itu, susu hamil apa itu, lupa apa, ini Prenagen begitu ya. Saya dikasih, Pak ini tolong beli susu begitu. Oke. Dan kemudian di waktu yang sama, maghrib Bapak Ibu, ada tetangga datang ke rumah. Dia menangis, dia menjerit kesakitan. Kemudian saya melihat tangannya udah berdarah-darah, Bapak, udah mau putus kelingkingnya. Begitu. Pak, sakit sekali begitu ya, menetes begitu. Kenapa begitu? Tangan saya kena giling, kompresor Bapak Ibu. Jadi dia nambal ban, semangat nambal ban begitu. Kena lindas Bapak itu, hampir putus Bapak Ibu. Jadi udah mau lepas begitu. Kemudian saya bilang sama istri, "Mak, saya antar dulu ini begitu. Ke klinik, saya ini kalau nggak klinik ke rumah sakit, saya bawa." Jadi waktu kasih saya bawa Bapak ini, kemudian saya pertama tujuan saya rumah sakit begitu. Cuma di tengah jalan Bapak kasih, saya lupa ternyata dompet saya ngebawa. Ada uang di sana. 300, iya kurang lebih 300 ribu rupiah Bapak kasih. Dompet saya ketinggalan begitu. Tetapi kemudian ayolah saya bawa ke rumah sakit, dan ternyata rumah sakit itu nggak bisa Pak. Saya pikir bisa dimasukkan di instalasi gawat darurat, nggak bisa Pak begitu. Ada BPJS-nya, nggak ada juga begitu. Kemudian kemana lah ini Tuhan begitu. Kemudian saya bawa lagi Bapak kasih ke klinik, tetap juga ditolak Bapak kasih. Kemudian gimana lah ini? Kemudian istri saya memang orang kesehatan, tetapi nggak berani ngambil tindakan Bapak Ibu karena memang alatnya terbatas. Kemudian saya kembali ke rumah lagi. Ya udah ini dibungkus apa adanya aja begitu ya. Kita doakan begitu. Tapi kemudian ayolah kita bawa lagi ke bidan terdekat Bapak Ibu. Nah, kemudian saya dipertaruhkan di sana Bapak kasih antara beli susu seharga 300 ribu rupiah atau dengan harus menolong Bapak ini. Nah, Bapak kasih dalam nama Tuhan, akhirnya sudah dalam nama Tuhan Yesus, sudah ini saya bayar begitu. Kemudian dijahit, kan ditanya dulu sekian, kemudian dilakukan tindakan. Ya sudah, silahkan ditindak. Nah, Bapak kasih dalam nama Tuhan, kemudian apa yang terjadi? Saya pulang ke rumah. Itu artinya apa Bapak Ibu? Tanpa susu. Kami menangis Bapak Ibu. Tuhan, satu sisi anak kami dalam kandungan butuh. Tapi satu sisi kami harus menjalankan kehendak-Mu untuk berbagi dalam komunitas. Sulit Bapak Ibu. Tetapi kami berdoa, ya Tuhan kami sudah lakukan itu. Jadilah kehendak-Mu. Apa yang terjadi Bapak kasih? Besoknya, ya kami, ya mungkin ada yang tahu lah istri sedang mengandung. Tetapi kami tidak pernah meminta-minta Bapak kasih. Tuhan memberi 3 kali lipat dari apa yang kami berikan. Dan kemudian kami menangis, istri saya menangis menjerit, Bapak Ibu, Tuhan terima kasih. Ini yang ternyata Tuhan berkati. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya Tuhan akan melimpahi kita dengan berkat-Nya yang tidak terbatas. Artinya yang pertama berterima kasih, jangan menjauhkan dari persekutuan. Yang kedua, hiduplah di dalam kasih yang murni dan berbagilah satu dengan yang lain. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang hidup yang kami boleh dengarkan bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan hidup di dalam komunitas gereja Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur hidup dalam bagian komunitas di tengah-tengah warna kehidupan perjalanan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh hidup di dalam keberbagaian ya Tuhan, kemajemukan ya Tuhan, dan kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Ajar kami ya Tuhan, sehingga perjalanan komunitas kami, perjalanan persekutuan kami ke depan
semakin membuat kami bahwa Kristus ada bersama dengan kami. Kami boleh hidup di dalam kasih yang tulus. Kami boleh saling berbagi satu dengan yang lain. Kami boleh ya Tuhan saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga ya Tuhan nyatalah kasih Kristus hidup di dalam kami semua. Dan berkat Tuhan dilimpahkan atas kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memeteraikan firman Tuhan sehingga kami hidup di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Ya, berbagi kasih dalam Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Sebagai murid Kristus yang terus meneladani kehidupan Kristus, marilah kita sama-sama menyampaikan komitmen kemuridan kita. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai gereja yang marilah kita sama-sama menyampaikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan sabda firman Tuhan hari ini. Hiduplah di dalam komunitas dan hiduplah di dalam kasih yang tulus. Hiduplah dan berjalanlah di dalam komunitas dan bagikanlah cinta kasih Kristus di dalam komunitas. Dan percayalah Allah sumber segala berkat akan terus melimpahi kita dengan rahmat dan berkat-Nya yang tidak terbatas. Marilah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya kasih anugerah yang daripada Allah, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Iya. Persembahan. Iya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu, senang kita boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita siapkan hati dengan sebuah pujian mujizat dalam bersyukur. Biar kita ganti doa kita dari yang tadinya hanya memohon, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kita bilang Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih dan Tuhan terima kasih. Bapak Ibu akan rasakan bedanya doa memohon dengan doa bersyukur. Kalau memohon Tuhan aku mohon aku disembuhkan. Tapi kalau kita berdoa Tuhan aku berterima kasih karena kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Dan aku percaya kesehatan ini datangnya daripada Tuhan. Tuhan aku mohon aku diberi kekayaan. Itu doa memohon. Tapi aku bisa juga berdoa Tuhan aku berterima kasih saat ini kekayaan dari bangsa-bangsa sedang mengalir kepadaku karena aku percaya akan janji Tuhan. Itu adalah hal yang sangat krusial dalam berdoa. Mari kita siapkan hati untuk menyanyikan satu lagu mujizat dalam bersyukur. Tuhan tak kurang panjang,
telinganya sesungguhnya tidak kurang tajam. Tapi kalau ada doa-doa yang belum terjawab, itu jadi pertanyaan kita, mengapa doaku tidak dijawab? Dan Alkitab berkata, mungkin kamu salah berdoa. Untuk mendengar seruan hatiku, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk maju. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidup. Kalau Bapak Ibu butuh pertolongan saat ini, mengucap syukurlah. Ketika Bapak Ibu ingin berseru, jangan berseru dengan teriakan, tapi berserulah dengan ucapan syukurmu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Dan bersyukur ya Tuhan, bersama-Mu Tuhan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Kami tahu dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang kami hadapi, apakah itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan masalah yang timbul dari diri kami sendiri Tuhan. Tetapi kami bersyukur ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus ada di dalam hati kami, Roh Kudus yang selalu menolong dan menghiburkan hati kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan Yesus, dan kami percaya dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami yang boleh datang hari ini dan yang sudah mendengar Tuhan, kami boleh mengalami kebebasan, kemerdekaan dari setiap beban yang menindih kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya kami tidak sendiri, ada Yesus yang setia untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Holong Napitupulu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau terus ya Tuhan mengurapi dengan urapan khusus dari Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melayani bersama dengan istri dan putri mereka. Tuhan, kami percaya Engkau sudah memilih hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan terus memakainya sebagai alat-Mu Tuhan, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Elfriend Sitompul. Engkau yang memberkati ya Tuhan, kami percaya Engkau sudah mengutus hamba-Mu ini untuk boleh menggembalakan jemaat GKMI Bandung ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang terus bekerja lewat hamba-Mu ini beserta istri dan anak mereka Anya ya Tuhan, sehingga pelayanan di tempat ini juga Tuhan boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk saat ini pelayanan Bapak Pendeta Elfriend di Gereja Pok Sulaiman ya Tuhan, Engkau yang terus mengurapi hamba-Mu sehingga jemaat yang dilayaninya juga Tuhan boleh mengerti firman Tuhan dan serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih untuk para majelis diaken dan seluruh yang melayani pekerjaan Tuhan di ibadah satu dan nanti ya Tuhan di ibadah kedua. Kami percaya Tuhan, Kau yang senantiasa mengurapi hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mungkin sudah lama tidak datang beribadah Tuhan, di mana mengingat di bulan Oktober ini Tuhan kami akan merayakan ulang tahun Gereja GKMI Bandung yang ke-42. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terus bekerja
baik jemaat yang sudah aktif beribadah, terutama yang belum saat ini mungkin sudah lama tidak beribadah. Tuhan, Kau jamah mereka Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka juga mengingat cinta kasih mula-mula Tuhan. Mereka cinta GKMI dan kembali bersama-sama dengan kami untuk datang beribadah di tempat ini, untuk kami boleh bertumbuh bersama Tuhan, belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan, boleh bersekutu bersama-sama ya Tuhan dalam satu komunitas yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami di GKMI Bandung ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap rangkaian acara yang akan diadakan Tuhan, baik itu untuk perayaan ulang tahun. Biarlah semuanya Tuhan bukan hanya celebration, tapi benar-benar iman kami boleh bertumbuh dengan usia gereja 42 tahun ya Bapak, yang seharusnya mungkin sudah memiliki cabang, tetapi sampai hari ini masih seperti ini keadaannya. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan, memakai kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus, untuk kami tetap setia kepada Tuhan, setia untuk melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan untuk setiap komisi yang sudah ada, mulai dari komisi sekolah minggu, komisi remaja, komisi Bapak, komisi perempuan, dan komisi senior ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mengurapi kami dan juga setiap pemimpin-pemimpin komisi Tuhan, supaya mereka juga boleh mendapat hikmat yang daripada-Mu, sehingga apapun yang direncanakan dalam kegiatan setiap komisi boleh berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa untuk pergantian pemimpin negara kami. Biarlah Tuhan campur tangan dengan pemimpin negara yang baru nantinya Tuhan. Kami percaya tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, Kau pakai untuk pemimpin kami yang baru nanti Tuhan, untuk boleh memimpin negara kami ini, sehingga negara kami ini Tuhan boleh menjadi negara yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada lawatan Tuhan yang luar biasa di bangsa dan negara kami ini Tuhan, membuat bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta Tuhan. Bangsa Indonesia ada di hati-Mu, ada di rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami doakan untuk seluruh anak-anak kami yang masih dalam studi Tuhan, dari mulai playgroup sampai perguruan tinggi. Jadikanlah anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapak, di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi dengan adanya mungkin gangguan baik yang mereka hadapi, kesulitan belajar dengan adanya medsos Tuhan. Terkadang mereka banyak begadang, belajar kurang ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menolong setiap anak-anak kami, sehingga anak-anak kami juga mau menerima nasihat baik dari orang tua, dari guru ya Tuhan, sehingga anak-anak kami ini boleh berhasil mengenal Tuhan, berhasil juga dalam cita-cita mereka. Bagi anak-anak kami yang sudah cukup umur untuk berumah tangga, kami percaya Tuhan, Kau sudah menyiapkan pasangan hidup yang terbaik bagi anak-anak kami. Mampukanlah mereka Tuhan untuk mencari, karena itu firman Tuhan, carilah maka akan mendapat ya Tuhan. Kiranya setiap anak-anak kami baik yang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, mereka boleh mendapatkannya ya Tuhan Yesus. Bagi pasangan-pasangan muda yang sudah dikaruniai anak juga, kami bersyukur Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi orang tua yang baik Tuhan, mendidik anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih untuk kami semua juga para orang tua, mampukan kami selalu untuk boleh menjadi orang tua yang benar di hadapan Tuhan, untuk boleh mendidik anak-anak kami. Dan kami rindu juga anak-anak kami boleh menuruti apa yang terbaik dari Tuhan dan menuruti nasihat orang tua ya Bapa. Bagi anak-anak juga Tuhan, Engkau terus Tuhan yang memperlengkapi, karena mereka adalah generasi penerus di zaman yang akan datang, sehingga mereka juga boleh layak dan berkenan menjaga kekudusan hidup masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, masih banyak yang perlu kami mohonkan kepada Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan lebih tahu apa yang terbaik dan sanggup menjawab lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan saat ini. Terima kasih Bapa, doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah
Memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman, kita sudah bersyafaat. Mungkin secara liturgi itu sudah hal kita udah jalanin tuh 3 step, tinggal satu lagi persembahan. Tapi saya rindu kita tidak hanya berfokus sama syariat, tapi kita dapat yang namanya hakikat. Apa sih artinya kita memberi itu? Apa sih artinya kita berdoa syafaat itu? Supaya tidak hanya terjebak dalam rutinitas dan rutinitas. Barang siapa banyak memberi, dia akan banyak menuai. Barang siapa memberi sedikit, dia akan menuai sedikit. Memberi itu adalah satu bentuk ucapan hati kita itu besar. Memberi itu adalah bentuk bahwa kita tuh kaya. Orang yang memberi adalah orang yang hatinya kaya. Dia living in abundance. Karena kalau dia ambil posisi lack, dia selalu kurang dan kurang, pasti dia pelit dalam memberi. Ini adalah ujian kita di hadapan Tuhan untuk memberi. Bapak Ibu di kondisi seperti ini, jangan tahan, jangan rem pengeluaran Bapak Ibu untuk memberi, untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu ketika kondisi seperti ini mengerem, percayalah, untuk apa? Ya tadi, ketika kita memikirkan orang lain, Tuhan akan memikirkan kita. Tapi kita hanya fokus sama diri sendiri, di situ Tuhan bilang, lu udah cukup dengan tiga kepala, gue kasih makan tiap hari segini cukup. Tapi kita bilang, Tuhan, uangku kurang nih buat nolongin dia, uangku habis nih buat nolongin dia, aku butuh lebih. Karena pekerjaan Tuhan terjadi atas kita. Bapak Ibu, belajarlah memberi. Memberi itu ujian dari sebuah keimanan kita di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa nyanyi satu lagu sambil yang bertugas mengedarkan kantong, kita nyanyi, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu, dan diberkatilah kita untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan berkenan. Diberkatilah lumbung-lumbung kita, diberkatilah bakul-bakul nasi kita, diberkatilah usaha kita di ladang, diberkatilah usaha kita di rumah, diberkatilah kuali-kuali kita, lumbung-lumbung minyak kita, adonan roti kita penuh di hadapan Tuhan untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, dijauhkannya belalang-belalang pelahap, dibuatnya langit itu menjadi lembut dan rindang. Dan kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, sebab Tuhan melindungi pada hambanya di pertilan. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan bagiku, Yesus baik bagiku. Jemaat silakan berdiri. Ya, tadi sudah ada berkat, kita menerima berkat yang lebih, itu artinya. Karena semangat berkomunitas Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi, tapi kita memandangnya kita menerima berkat yang lebih dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami boleh terima ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dalam rangkaian ibadah ini kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Kami menikmati firman Tuhan.
kami menikmati puji-pujian dan juga doa kami. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan terus memeteraikan kami dengan firman Tuhan dan kami menjadi komunitas yang hidup, bergerak dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya kasih anugerah yang daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali saat bersyukur untuk kita bersama.